Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa kembali dalam mata kuliah filsafat umum. Sebelum kita mulai pertemuan ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas apa itu filsafat, pengertian filsafat, asal mula filsafat itu muncul, dan cabang-cabang filsafat yang dibagi oleh para ahli. Baik, jika kita bertanya secara sederhana, mengapa manusia itu mau melakukan sesuatu, apa saja, dan ia perjuangkan kemauannya itu, keinginannya itu? Kira-kira jawabannya apa? Ada yang berpendapat bahwa manusia itu hidup melalui pandangan hidupnya atau view of life. Bahwa gerak-gerik, keinginan, upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk mencapai kebutuhannya tidak terlepas dari bagaimana ia memandang hidup dan kehidupannya. Pandangan hidup manusia yang utama adalah agama dan filsafat. Manusia mau memperjuangkan dan mengorbankan segalanya demi agamanya. Selain itu, manusia juga mau memperjuangkan dan mengorbankan segalanya demi hasil pemikirannya yang mendalam dan dianggapnya benar. Itulah yang terjadi selama ini di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, dalam konteks tersebut, pemikiran mendalam ini seringkali dikaitkan dengan apa yang disebut dengan filsafat. Sebenarnya filsafat itu apa sih? Kalau secara etimologi, filsafat itu merupakan kata majemuk dari philen dan sophos. Philen berarti cinta atau kasih, bisa berarti juga sahabat, atau dalam arti yang bebas adalah keinginan. Sementara sophos atau sophia berarti kebijaksanaan atau kearifan. Secara harfiah, filosofia atau filsafat bisa diartikan dengan mencintai kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Sekali lagi, secara harfiah, filsafat diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Dari pengertian harfiah ini, kita sedikit dapat memahami bahwa orang yang berfilsafat atau orang yang mempelajari filsafat atau filsuf itu adalah orang-orang yang mencintai pengetahuan. Oleh karenanya, jika seseorang mencintai pengetahuan, maka dia akan mengerahkan semua upayanya itu untuk mencari pengetahuan. Entah itu dengan belajar kepada orang lain, atau dia mencari sendiri pengetahuan itu melalui membaca literatur yang ada. Secara istilah, banyak pakar yang memberikan pendapat apa itu filsafat. Dari sekian banyak pendapat itu, ada dimulai sejak awal kemunculan filsafat, ada Plato, Aristoteles, hingga tokoh-tokoh filsuf saat ini. Mereka memberikan pendapat terkait pengertian filsafat, dan bisa dikatakan tidak ada kata sepakat tentang pengertian yang final apa itu filsafat. Meski demikian, kita dapat menarik benang merah dari pengertian-pengertian yang disampaikan oleh para ahli terkait filsafat, bahwa meskipun terdapat berbagai macam perbedaan pengertian filsafat, kita masih mampu memahami apa itu filsafat.
Kalau menurut saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa filsafat itu adalah refleksi kritis. Refleksi atau perenungan kritis. Radikal, universal, sistematis, spekulatif terhadap hal-hal pokok dalam hidup. Kritis artinya mempertanyakan kembali, radikal artinya mempertanyakan kembali secara mendalam, universal artinya pertanyaan itu adalah pertanyaan pokok, universal yang esensial dalam hidup. Sistematis artinya bahwa pertanyaan itu harus disampaikan dengan menggunakan logika yang runtut dan jawaban-jawaban yang runtut pula, menggunakan metode maupun logika-logika yang teratur. Sehingga tidak hanya mempertanyakan hal-hal yang pokok secara mendalam, tetapi tidak logis ya, harus ya. Dan filsafat itu menggunakan logika, maka pertanyaan-pertanyaan hal pokok dalam hidup itu basicnya adalah logika. Mana logika itu menuntut adanya pola pikir yang runtut, yang nyambung antara satu argumen dengan argumen yang lain. Lantas, apa yang menyebabkan manusia itu mempertanyakan hal-hal pokok dalam hidupnya? Kira-kira ada beberapa alasan. Yang pertama adalah keraguan. Bahwa manusia selama hidupnya, itu selalu dilingkupi dengan keraguan-keraguan. Maka dari keraguan itulah kemudian manusia berani memiliki nyali untuk mempertanyakan kembali hal-hal pokok dalam hidupnya. Seperti masalah keyakinan misalnya. Kalau zaman Yunani kuno dulu, keyakinan mereka terhadap dewa-dewa. Apakah dewa-dewa itu ada? Jangan-jangan dewa itu hanya angan-angan manusia saja. Nah, ini salah satu keraguan yang menghinggapi orang-orang Yunani kuno dulu terhadap para dewa. Hingga mereka berpikirlah secara logis dan berargumen secara logis. Mengapa demikian? Karena dulu di Yunani kuno itu terkait dewa dan lain sebagainya, itu terdapat dongeng-dongeng ataupun tahayul-tahayul. Nah, ini yang ditanyakan oleh mereka itu adalah tahayul-tahayul tersebut. Hal-hal yang di luar nalar manusia, yang di luar logika manusia. Kemudian, penyebab yang kedua adalah ketakjuban manusia akan dirinya. Ketakjuban manusia akan nilai-nilai yang ada di sekelilingnya. Ketakjuban manusia akan alam semesta. Adanya langit, adanya bintang, adanya bulan. Nah, dari rasa takjub itu kemudian manusia mencari bagaimana sih asal mula semua hal yang menakjubkan itu ada. Bagaimana hal itu terjadi. Kemana arah akhir dari alam semesta ini dan seterusnya. Itu penyebab yang kedua. Yang ketiga adalah kesangsian manusia akan kemampuan panca indera. Bahwa seringkali panca indera manusia itu menipu. Apa yang kita lihat sering kali menipu kita. Contohnya kalau kita melihat jalan di bawah terik matahari, jalan yang panjang di bawah terik matahari, dan kita dari jarak jauh seolah-olah melihat adanya air. Ya. Padahal itu hanyalah fata morgana sebagai akibat dari pantulan cahaya yang disinarkan oleh matahari ke jalan. Nah, bukan hanya itu ya. Banyak sekali hal-hal yang menipu kita secara panca indera. Kita misalnya melihat bulan itu kecil, ya.
padahal bulan itu adalah besar. Baik, itu penyebab yang ketiga. Yang keempat adalah kesadaran eksistensi diri manusia yang kecil dibanding alam semesta. Manusia menyadari bahwa dirinya itu kecil dibanding alam semesta ini. Maka manusia kemudian mencari fakta kebenarannya. Bagaimana kebenaran posisi manusia di alam semesta ini. Kemudian penyebab yang kelima adalah ketidakpuasan manusia terhadap pengetahuannya. Manusia tidak puas terhadap pengetahuan yang dimilikinya, seperti seolah-olah selalu tidak mendapatkan jawaban yang benar dalam hidupnya. Maka manusia itu berupaya untuk mencapai atau menghasilkan kebenaran-kebenaran dalam pengetahuan. Saya kira itu penyebab manusia itu berfilsafat. Itu adalah asal mula filsafat itu muncul. Lantas apa sih yang dikaji oleh filsafat itu? Filsafat itu mengkaji tentang dua objek. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Objek materialnya, maksudnya di sini adalah objek materi. Materi apa sih yang dibahas oleh filsafat itu? Nah, yang dibahas oleh filsafat itu adalah segala yang ada dan yang mungkin ada. Ya. Segala yang ada dan yang mungkin ada. Sebab manusia itu nggak tahu apa yang mungkin ada. Dan yang mungkin ada itu bisa dipikirkan oleh manusia berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah objek formal. Objek formal di sini maksudnya adalah yang dibahas oleh filsafat itu adalah sudut pandang dalam mengkaji yang ada tadi. Ya, yang ada tadi. Misalnya, kalau objek material filsafat itu adalah tentang pendidikan, ya, tentang pendidikan. Objek materialnya adalah pendidikan, maka objek formalnya itu adalah sudut pandang dalam mengkaji pendidikan. Banyak sekali sudut pandang dalam mengkaji pendidikan. Misalnya, kalau pendidikan itu dikaji melalui pengetahuan sosiologi, atau pendidikan itu dikaji melalui metafisika, atau pendidikan itu dikaji melalui etika, dan seterusnya. Lantas apa manfaat dari belajar filsafat? Profesor Ahmad Tafsir mengatakan minimal ada 4 mempelajari filsafat. Agar kita terlatih berpikir serius, itu yang pertama. Yang kedua adalah agar mampu memahami filsafat. Yang ketiga agar mungkin menjadi filsuf. Dan yang keempat agar menjadi warga negara yang baik. Lantas kegunaan filsafat bagi kehidupan kita secara umum apa? Filsafat itu kan intinya adalah mempertanyakan kembali ya, hal-hal pokok dalam hidup kita itu. Kita tidak taken for granted. Kita tidak menerima apa adanya, pengetahuan apa yang telah kita terima selama ini. Kita mempertanyakan kembali untuk mencapai kebenaran-kebenaran yang hakiki dalam hidup kita. Oleh karenanya, dengan demikian, filsafat itu sanggup membantu manusia berpikir kritis dan mendalam dalam menjalani kehidupan, sehingga mampu menjadikannya tidak mudah tertipu dan bijak dalam memutuskan suatu perkara. Dalam filsafat itu ada prinsip-prinsip. Dalam mencapai kebenaran itu ada prinsip-prinsip. Ketika kita mempelajari filsafat, pada dasarnya kita mempelajari cara bagaimana mencapai kebenaran dengan metode-metode berpikir
yang valid. Nah, dalam berfilsafat ini ada prinsip-prinsip yang harus kita pahami. Yang pertama adalah, kalau kita ingin belajar filsafat, kita harus meniadakan kecongkakan, maha tahu sendiri. Kita harus meyakinkan diri kita agar tidak sombong. Sombong dalam pengetahuan. Seolah-olah hanya diri kita yang paling tahu. Itu wajib dalam berfilsafat. Seseorang yang ingin berfilsafat harus mampu mengendalikan dirinya. Terutama sikap merasa diri sudah tahu tentang hal yang akan dipelajari itu tidak boleh. Kita tidak boleh merasa bahwa diri kita sudah tahu tentang sesuatu. Nah, ini adalah prinsip. Ya. Prinsip kalau kita ingin belajar filsafat. Yang kedua, filsafat itu memerlukan sikap mental berupa kesetiaan terhadap kebenaran. Jadi bukan atas dasar emosi. Kita mencari kebenaran itu bukan atas dasar emosi, atas dasar nilai, atas dasar nilai selain nilai itu adalah nilai kebenaran. Kita harus setia pada itu. Kesetiaan pada kebenaran menimbulkan keberanian untuk memperjuangkan kebenaran. Ya, kita ngacalah pada diri kita sendiri. Selama ini kita berani untuk memperjuangkan sesuatu itu karena kita merasa benar melakukan sesuatu itu. Nah, dalam konteks filsafat, karena filsafat ini berhubungan dengan mencari pengetahuan yang benar, maka kita harus setia dalam mencari pengetahuan yang benar tersebut. Kapan yang benar itu akan diperoleh? Tidak ada yang tahu kapan kebenaran itu akan diperoleh. Makanya, oleh karenanya, kembali kepada poin pertama tadi, prinsip yang pertama tadi, kita tidak boleh merasa tahu. Ya, merasa lebih tahu, merasa sudah tahu kebenaran yang hakiki. Meskipun dalam perjalanan mencari pengetahuan itu, kita sudah memiliki pengetahuan. Jadi, meskipun kita memahami sesuatu, selayaknya kita merasa belum memahami hakikat sesuatu tersebut. Dengan demikian, hal itu akan mendorong kita untuk lebih mencari tahu lagi, hingga sampai kepada hakikat kebenaran. Yang ketiga, prinsip filsafat yang ketiga, yaitu memahami secara sungguh-sungguh persoalan-persoalan filsafat serta berusaha memikirkan jawabannya. Jadi kita perlu memahami filsafat itu secara sungguh-sungguh dan berusaha untuk memikirkan jawabannya. Jangan hanya pandai bertanya, tetapi kita juga harus pandai mencari jawabannya. Meskipun jawaban itu misalnya tidak ditemukan atau tidak bisa dijawab oleh orang lain, maka kita sendiri yang mencari jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan filsafat tersebut. Dengan demikian, adanya upaya untuk melatih pemikiran sendiri yang sangat serius. Kemudian prinsip yang keempat, latihan intelektual dilakukan secara aktif dari waktu ke waktu dan diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya, berpikir tentang keadilan. Apakah keadilan hukum yang ada sudah memuaskan pikiran kita? Nah, ini kita latihan secara intelektual. Apakah keadilan sudah sesuai, memuaskan pikiran kita? Kalau tidak puas, maka kita cari. Bagaimana sih keadilan hukum yang benar itu? Nah, ini adalah sekedar contoh. Kemudian prinsip yang kelima adalah kita harus memiliki keterbukaan diri, sikap keterbukaan diri. Artinya, orang yang mempelajari filsafat semestinya tidak dihinggapi oleh prasangka tertentu atau pandangan sempit yang menuju ke satu arah saja, atau sudah lebih dahulu memihak pada suatu pandangan tertentu.
Sebab filsafat menyangkup seluruh pengalaman dan menyentuh semua aspek kehidupan. Gitu. Jadi kalau kita mempelajari filsafat itu, kita tidak boleh berpihak pada suatu hal gitu ya, tanpa kita memiliki argumen yang logis, tanpa memiliki alasan-alasan yang kuat sebagai pegangan hidup kita. Oleh karenanya, kita harus memiliki sikap keterbukaan diri, keterbukaan pikiran, sehingga kita mau belajar dari berbagai macam pandangan-pandangan. Kemudian, terkait cabang-cabang filsafat, terdapat berbagai macam pendapat dari para ahli, namun kita meringkasnya saja pada beberapa cabang saja. Kalau kita lihat dari model pertanyaan mendasar dari filsafat, yakni apa, mengapa, bagaimana, dan untuk apa sesuatu itu, maka cabang filsafat dibagi menjadi ontologi atau metafisika yang secara sederhana dipahami sebagai ilmu atau pengetahuan tentang apa hakikat sesuatu itu. Kemudian epistemologi yang secara sederhana pula dipahami sebagai pengetahuan, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan itu, dari mana sumber-sumbernya, dan apa saja sifat dan karakteristiknya. Kemudian etika yang membahas tentang moral. Kemudian estetika yang membahas tentang keindahan. Dan yang terakhir adalah filsafat khusus, yakni filsafat yang membahas berbagai macam disiplin ilmu. Baik, saya kira cukup sekian dulu pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat dipahami dan bermanfaat. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.